Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, apa kabar hari ini? Terima kasih untuk kalian semua yang sudah setia mendukung channel ini. Dukungan kalian berarti besar untuk kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membalas kebaikan kalian dengan kesehatan, kelapangan rezeki, dan ketenangan dalam hidup. Kami doakan semoga setiap langkah kalian diberi kemudahan, dan semoga cerita-cerita di sini bisa jadi pelajaran, hiburan, dan penguat hati kita bersama. Yuk, tanpa berlama-lama, kita mulai kisah hari ini. Musim hujan baru mulai. Udara pagi di sebuah kampung kecil di pinggiran kota masih menyisakan bau tanah basah dari semalam. Rumah milik Ibu Juleha berdiri kokoh di tengah halaman luas yang ditumbuhi pohon nangka dan tanaman obat-obatan. Rumah itu memang besar, tapi tak pernah terasa hangat. Di dalamnya, sejak Irma Lestari tinggal sebagai menantu, suasana justru semakin sunyi dan penuh tekanan. Irma bangun sebelum azan subuh. Setiap hari seperti itu, ia akan segera menyapu teras, menyiapkan teh panas, dan memasak sarapan sebelum Ibu Juleha bangun dari kamar depan. Pagi ini pun sama. Tangannya cekatan menyalakan kompor, mengaduk bubur, lalu menyusun piring di meja makan. Namun suara yang ditunggu-tunggu tak pernah berubah nadanya. "Kamu masak apa lagi? Kemarin asin, sekarang jangan hambar." Suara Ibu Juleha terdengar dari dalam kamar, diiringi bunyi langkah kakinya yang keras. Irma hanya mengangguk pelan, lalu menurunkan api kompor. "Bubur ayam, Bu. Pakai kaldu sendiri, nggak pakai penyedap," jawabnya dengan suara pelan. "Kalau rasanya nggak enak, kamu yang habisin. Jangan harap saya makan," bentak wanita tua itu lagi, kini sudah duduk di kursi makan sambil merapikan selendangnya. Gunawan baru keluar kamar saat jam hampir menunjukkan pukul 7. Ia sudah rapi, membawa map plastik berisi dokumen-dokumen entah apa. Irma menyambutnya dengan segelas kopi yang diletakkan hati-hati di meja. "Mas, mau sarapan dulu?" tanya Irma sambil menatap suaminya. Gunawan hanya menggeleng. "Nggak sempat. Aku ada janji ketemu orang kecamatan," katanya singkat, lalu memalingkan wajah ke arah ibunya. "Bu, soal surat tanah itu, nanti kita bicarakan lagi ya. Mumpung ibu masih sehat." Ibu Juleha melirik tajam. "Saya masih sehat? Hah, kamu udah nggak sabar ya? Mau saya cepat mati biar kamu bisa bagi-bagi harta?" "Bukan gitu, Bu," jawab Gunawan, nada suaranya menurun. "Saya cuma takut nanti ibu keburu sakit parah, malah repot semua." Irma memperhatikan percakapan itu dari dapur. Ia tidak ikut bicara, tapi hatinya mencatat semuanya. Setiap kalimat, setiap nada suara. Ia tahu, Gunawan bukan sekadar takut repot. Ia memang mengincar warisan itu. Beberapa bulan terakhir, suaminya sering pulang larut malam dengan alasan mengurus sertifikat atau bertemu notaris. Tapi Irma tahu, tidak ada yang dibicarakan dengan jujur. Setelah Gunawan pergi, Ibu Juleha menatap Irma yang sedang mencuci piring. "Jangan kira saya nggak tahu. Kamu bisik-bisik di belakang saya. Kamu pikir kamu bisa jadi nyonya rumah di sini? Mimpi." Irma menghentikan tangannya. Napasnya tercekat. "Saya nggak pernah bicara macam-macam, Bu." Suaranya rendah. "Mulut kamu mungkin diam, tapi mata kamu nyolot. Nggak usah berpura-pura baik di depan saya," balas Ibu Juleha dengan sinis, lalu meninggalkannya begitu saja. Hari demi hari berjalan seperti itu. Irma hanya keluar rumah kalau disuruh belanja atau membeli obat. Bahkan saat keluarga besar datang, ia disuruh masuk dapur. Tidak boleh ikut duduk bersama tamu. Semua keputusan rumah dipegang Ibu Juleha. Dan Gunawan, meski tahu istrinya diperlakukan seperti pembantu, hanya diam dan sesekali pura-pura tidak mendengar. Pada malam hari, Irma sering duduk di dapur sambil mengaduk teh hangat yang sudah tidak panas. Di kursi plastik tanpa sandaran, ia termenung dalam diam. Kadang menangis pelan. Tapi air mata itu selalu ia seka cepat-cepat sebelum Gunawan pulang. Malam itu, Gunawan pulang lebih cepat dari biasanya. Ia langsung masuk ke dapur, wajahnya serius. "Irma, kamu tahu kan rumah ini? Tanah di belakang, sawah 2 petak, semua masih atas nama ibu." Irma mengangguk pelan. "Iya, memang belum dibagi." Gunawan menarik napas panjang. "Aku udah capek hidup kayak gini terus.
Kamu juga pasti capek kan? Dibilang babu, disuruh ini itu tiap hari. Irma menatap wajah suaminya, mencoba menebak arah pembicaraan. Kalau ibu udah nggak ada, semua jadi hak kita. Kamu ngerti kan maksudku? Kata Gunawan pelan, tapi jelas. Tinggal kita sabar sedikit. Irma terdiam. Ucapannya seperti pisau yang menancap di kepala. Ia ingin menyangkal, tapi lidahnya keluh. Gunawan bangkit, meraih rokok, dan meninggalkannya sendiri. Di dalam hati Irma, muncul perasaan yang sulit dijelaskan. Marah, bingung, takut, tapi juga lelah. Ia tidak tahu siapa yang lebih ia benci malam itu. Ibu Juleha, Gunawan, atau dirinya sendiri yang tetap bertahan. Lampu dapur berkelip sebentar, lalu mati. Hanya cahaya kecil dari senter di atas kulkas yang menyisakan bayangan tubuh Irma di dinding. Ia duduk lama tanpa suara, tanpa gerak, tapi pikirannya tidak tenang. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa rumah itu bukan sekadar rumah, tapi juga penjara yang dingin dan menyesakan. Irma masih duduk di bangku dapur saat suara langkah Gunawan menghilang di kamar. Teh dalam cangkirnya sudah dingin. Ia menunduk lama, memikirkan kata-kata suaminya, "Kalau ibu udah nggak ada, semua jadi hak kita." Ucapan itu terus terulang di kepalanya. Tapi entah mengapa, bukan ketenangan yang ia rasakan, melainkan tekanan yang menyesakan. Ia ingin melawan, tapi seperti biasa, diam adalah satu-satunya cara agar rumah ini tidak semakin gaduh. Tak lama setelah malam itu, Ibu Juleha mulai batuk lebih sering. Nafasnya terdengar pendek. Kadang tangannya gemetar saat hendak bangun dari tempat tidur. Namun tak sekalipun Irma dan Gunawan membawa beliau ke puskesmas. Gunawan berdalih tak punya uang. Padahal beberapa minggu sebelumnya ia sempat pulang dengan motor baru, hasil dari kebun yang ia jual diam-diam. "Mas, kalau ibu dibawa ke dokter, setidaknya kita bisa tahu sakitnya apa," kata Irma pelan suatu sore, saat Gunawan duduk menyetrika ke mejanya sendiri. Gunawan tidak menoleh. "Kalau nanti tahu parah, malah jadi ribet. Biaya berobat mahal, kita nggak punya cukup." Irma ingin membantah, tapi tidak tahu harus dari mana. Ia hanya bisa menatap lantai, menyembunyikan rasa tak setuju yang tumbuh di dadanya. Malamnya, saat Gunawan tertidur, Irma membuka laci dan mengambil botol kecil berisi obat tidur. Ia menuang setengah butir ke dalam teh yang biasa ia siapkan untuk Ibu Juleha. Ia tidak tahu pasti dari siapa Gunawan mendapatkannya, tapi ia ingat suaminya pernah berkata, "Biar ibu istirahat terus, nggak banyak bicara." Saat pertama kali diberi, Irma ragu. Tapi sekarang, tangannya bergerak tanpa ragu. Saat teh itu dihidangkan, Ibu Juleha meminumnya tanpa protes. "Tehnya manis," gumamnya lemah. Irma hanya menjawab dengan senyum tipis. Setelah beberapa teguk, Ibu Juleha terlelap lebih cepat dari biasanya. Irma duduk tak jauh dari kasur, memandangi napas ibunya yang berat dan lambat. Di matanya, tak ada lagi kebencian. Hanya tubuh renta yang tak mampu lagi bicara panjang. Tapi itu tidak membuat rasa bersalahnya hilang. Keesokan harinya, permintaan datang dari ranjang. "Panggilin adik saya, Saminah. Saya mau bicara soal sesuatu." Suara Ibu Juleha terdengar parau. Irma berdiri membelakangi ranjang, pura-pura sibuk menyapu lantai kamar. "Saya nggak tahu alamatnya, Bu. Dia tinggal di Desa Kebonan. Kamu pernah ikut Mas Gunawan ke sana kan?" Irma menggeleng, tetap tidak menoleh. "Sudah lama nggak pernah ke sana. Saya juga nggak punya nomor teleponnya." Ibu Juleha menghela napas, panjang dan berat. Ia tidak menjawab lagi. Beberapa menit kemudian, ia tertidur lagi. Mungkin karena efek obat. Irma keluar dari kamar dengan langkah pelan. Ia tidak mau berada terlalu lama di ruangan itu. Rasanya semakin hari udara dalam rumah makin sesak, apalagi di dekat mertuanya yang semakin melemah. Tapi Irma tidak berani mengaku kalau hatinya mulai goyah. Beberapa hari kemudian, Irma menemukan Ibu Juleha duduk dengan kertas di pangkuannya. Tangannya lemah, tapi masih bisa menulis pelan dengan pulpen. Irma mengintip dari balik pintu kamar. Di atas meja kecil, tampak map coklat dan beberapa surat tanah. Gunawan masuk tidak lama setelah itu, langsung menghampiri ibunya. "Apa itu, Bu?" Ibu Juleha menoleh dengan lelah.
Saya mau bikin catatan pembagian. Nanti kamu, Permadi, dan adik-adikmu dapat bagian masing-masing. Gunawan langsung merampas kertas itu. Buat apa dibagi-bagi? Ibu nggak percaya sama saya. Ibu cuma pengen adil. Adil? Kalau saya yang merawat dari awal, yang tinggal bareng ibu terus, itu nggak dihitung. Tanpa bicara panjang, Gunawan membawa semua kertas ke dapur. Irma melihatnya membuka kompor. Ia tidak sempat bertanya. Dalam hitungan detik, Gunawan menyalakan api dan melempar kertas itu ke atas nyala api. Irma terkejut dan melangkah cepat. "Mas, itu surat tanah." Gunawan hanya menoleh sebentar. Biar habis sekalian. Ngapain dibagi ke orang-orang yang gak pernah peduli? Mereka cuma muncul kalau mau harta. Irma ingin memadamkan api, tapi Gunawan mendorongnya pelan. "Sudah, biar terbakar. Toh akhirnya juga kita yang tinggal di sini." Api kecil itu padam sendiri, menyisakan abu hitam dan bau kertas hangus. Irma menatap lantai, tangannya gemetar. Gunawan berdiri di dekat pintu, menyalakan rokok dengan santai. "Sebentar lagi kita hidup tenang," katanya sambil menghembuskan asap. "Ibu juga nggak akan lama. Sakitnya makin parah kan?" Irma tidak menjawab. Kepalanya menunduk. Hidungnya mencium sisa bau gosong dari meja dapur. Di matanya, bayangan surat yang terbakar muncul berulang-ulang. Ia merasa jijik. Bukan pada Gunawan, tapi pada dirinya sendiri. Ia ikut menyimpan rahasia ini. Ia ikut diam saat ada yang seharusnya ia tolak. Langit di luar mendung, tapi angin tidak bertiup. Rumah itu sunyi. Hanya suara sendok jatuh yang terdengar ketika Irma menjatuhkannya tanpa sengaja. Ia memungutnya perlahan, seperti memungut sisa-sisa hatinya yang mulai pecah. Di dalam kamar, Ibu Juleha masih tidur. Napasnya lambat, tapi Irma tahu, bukan hanya tubuhnya yang melemah. Ia merasa Ibu Juleha tahu semuanya, tapi memilih diam. Dan malam itu, Irma kembali duduk sendirian di dapur. Tangannya tidak memegang apapun, tidak cangkir, tidak teh. Hanya wajahnya yang menunduk ke arah lantai, diam dan tidak tenang. Suara dari dalam kamar tidak terdengar. Tapi justru itulah yang membuat semuanya semakin berat. Udara malam tetap dingin dan rumah itu tetap sepi. Seperti malam-malam sebelumnya. Irma masih duduk di dapur, punggungnya bersandar di dinding, pandangannya kosong ke lantai. Bau gosong dari kertas yang dibakar Gunawan masih terasa tipis di udara. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia duduk di situ. Sampai terdengar suara dari dalam kamar. "Maaas." Suara itu pelan, seperti napas yang putus-putus. Irma berdiri pelan dan masuk ke kamar. Di sana, tubuh Ibu Juleha sudah terbaring diam. Matanya tertutup rapat, napasnya tidak terdengar. Irma mendekat, menempelkan tangan ke leher mertuanya, lalu ke dada. Tidak ada gerak, tidak ada suara. "Ibu?" panggil Irma pelan. Tidak ada jawaban. Ia mundur beberapa langkah, terdiam di ambang pintu. Langkah Gunawan terdengar dari arah luar. Ia masuk dengan wajah datar, seperti sudah tahu. "Udah?" tanyanya singkat. Irma hanya mengangguk pelan. Suaminya langsung berjalan ke dapur, membuka lemari dan mengambil senter. "Jangan ribut, kita kubur malam ini juga," katanya sambil meraih cangkul yang disandarkan di pojok dapur. Irma menatapnya, bingung dan takut. "Mas, kita nggak panggil siapa-siapa dulu?" Gunawan menoleh cepat. "Mau tunggu besok? Biar rame, orang kampung pada datang. Tanya-tanya, gimana kalau mereka cek surat tanah? Kita nggak punya waktu." Irma tidak menjawab. Dalam diam, ia mengikuti Gunawan ke belakang rumah. Lampu senter menerangi halaman yang becek karena hujan sore tadi. Tanah masih basah, rumput-rumput pendek tertimpa air yang belum kering. "Ambil karung atau kain apa aja dari gudang," perintah Gunawan. "Jangan ambil kafan, nanti orang curiga." Irma kembali ke dalam rumah dengan tubuh lemas. Ia mengambil selimut tua dari lemari, selimut yang dulu sering dipakai Ibu Juleha saat tidur siang. Warnanya sudah pudar, pinggirnya robek. Tak lama kemudian, Gunawan sudah mulai menggali lubang. Irma berdiri diam, memeluk selimut itu di dada.
Suara cangkul menghantam tanah malam-malam seperti itu menimbulkan getaran aneh di dadanya. Sesekali ia menoleh ke arah pintu belakang, takut kalau ada yang melihat. Tapi lingkungan sekitar sepi. Tak ada cahaya dari rumah tetangga. Tak ada suara. Saat lubang dianggap cukup, Gunawan menyeret kasur tipis dari kamar. Dengan kasar, ia menarik tubuh Ibu Juleha ke atas kasur, lalu membungkusnya dengan selimut tua itu. "Tolong pegang ujungnya," katanya pada Irma. Dengan tangan gemetar, Irma memegang ujung kain, membantu suaminya membungkus tubuh yang sudah kaku itu. Ketika kepala Ibu Juleha hampir tertutup, tangannya tergelincir dari dalam kain, mengarah keluar seperti hendak meraih sesuatu. Irma terdiam, wajahnya pucat. "Mas, tangannya." Gunawan menoleh cepat. "Gak usah lihat-lihat. Tutup aja cepat." Irma mengangguk pelan, lalu menarik kain itu kembali sampai benar-benar membungkus seluruh tubuh mertuanya. Gunawan lalu mengangkat tubuh itu dan menurunkannya ke dalam lubang. Suara tubuh yang jatuh ke tanah membuat Irma memejamkan mata sesaat. Mereka tidak membaca doa. Tidak ada bacaan apapun. Gunawan langsung menutup lubang dengan cangkul. Suara tanah yang jatuh satu demi satu terdengar seperti dentuman kecil yang panjang. Irma hanya berdiri diam, memegangi kedua tangannya di dada. Setelah selesai, Gunawan mencuci tangan dengan air yang ada di ember belakang. Ia masuk rumah dan mengambil kain pel. Lalu kembali ke kamar dan membersihkan darah kering di sekitar hidung Ibu Juleha yang tertinggal di bantal. Irma mengikutinya, menyapu jejak kaki mereka dari dapur ke kamar, lalu keluar. Tidak ada satupun kata yang diucapkan setelah itu. Mereka tidur seperti biasa. Gunawan berbaring di sisi kanan ranjang, menutup mata dengan cepat. Irma tetap duduk di kursi kecil dekat jendela, memandangi langit malam yang tak terlihat apa-apa. Saat akhirnya ia tertidur, tubuhnya terasa panas. Dalam tidurnya, ia bermimpi tanah di belakang rumah menggelembung. Seperti bernafas, perlahan-lahan naik dan turun, lalu terdengar suara air meresap. Dari dalam tanah itu, muncul bayangan tangan yang melambai pelan ke arahnya. Suara tidak terdengar, tapi tubuhnya membeku. Irma terbangun mendadak. Napasnya terengah. Udara kamar dingin, tapi punggungnya terasa panas, seperti habis disetrika. Ia duduk dengan peluh di dahi, lalu mengusap tengkuknya. Tidak ada luka, tidak ada tanda, tapi rasa panas itu nyata. Ia menoleh ke arah Gunawan yang tertidur pulas. Irma tidak membangunkannya. Ia hanya menarik selimut pelan dan berbaring pelan-pelan. Tapi malam itu terasa panjang. Detak jam di dinding terdengar keras, seperti tidak biasa. Irma menutup mata, tapi pikirannya tidak diam. Ia merasa ada yang belum selesai. Dan rumah itu terasa lebih senyap dari biasanya. Tapi bukan senyap yang tenang. Ada sesuatu yang tertahan, dan ia belum tahu bagaimana cara menghadapinya. Irma belum bisa tidur sejak malam penguburan. Setiap kali memejamkan mata, bayangan tangan mertuanya yang terjulur keluar dari kain selimut terus menghantui pikirannya. Suara tanah yang jatuh menimbun lubang masih terngiang-ngiang, meski rumah terlihat tenang dari luar. Tapi bagi Irma, ketenangan itu lebih mirip tekanan. Ia merasa rumah ini tak lagi seperti rumah, lebih seperti sesuatu yang mengawasinya diam-diam dari sudut-sudut gelap. Tengah malam, Irma membuka mata karena suara pintu belakang berderit pelan. Ia menoleh ke arah Gunawan yang tertidur membelakangi. Suaminya tidak bergerak, tapi dari mulutnya terdengar gumaman samar. "Ibu, maafin aku, jangan marah lagi." Irma duduk perlahan. Keringat dingin membasahi tengkuknya. Ia tidak tahu pasti, tapi suara itu terdengar seperti tangisan yang ditahan. Gunawan mengigau, namun suaranya jelas memanggil-manggil nama ibunya. Irma menyentuh bahu suaminya. Mas Gunawan." Gunawan tersentak, lalu membuka mata dengan wajah bingung. "Kamu ganggu aku kenapa? Tadi kamu manggil-manggil ibu." "Mas, kamu mimpi ya?" Gunawan tidak menjawab. Ia membalikkan badan dan menutup wajahnya dengan bantal. Irma tetap duduk. Dari jendela dapur, ia melihat lampu belakang berkedip lalu mati. Padahal siangnya masih normal. Pagi hari, saat Irma masuk dapur, bau anyir menyambut hidungnya. Ia mendekati saluran air, mencium bau itu makin jelas dari dekat kompor. Ia buka semua tutup tempat sampah,
tapi tidak ada bangkai apapun. Dinding dapur tampak lembab, dan di lantai ada jejak lumpur kecil yang berkelok menuju pintu samping. Irma mengernyit. Ia ikuti jejak itu yang ternyata mengarah ke kamar mendiang Ibu Juleha. Pintu kamar sedikit terbuka. Saat hendak ditutup, terdengar bunyi berderit dari arah langit-langit. Irma melangkah mundur. Tangannya gemetar saat menekan gagang pintu. Gunawan masuk dari luar sambil membawa plastik berisi sayur. "Kamu ngapain berdiri kayak orang linglung?" "Ini," Irma menunjuk lantai. "Ada jejak tanah. Dari luar ke dalam." Gunawan menoleh cepat, melihat ke arah yang ditunjuk. "Tikus. Atau kucing. Jangan lebay." Irma hendak menjawab, tapi urung. Ia tahu Gunawan tidak akan mendengar. Ia hanya melangkah kembali ke dapur, mencuci tangan, lalu mulai memasak. Saat memotong bawang, tiba-tiba pisau di tangannya tergelincir. Ia pikir tangannya basah, tapi saat dilihat, luka panjang menganga di punggung tangan kirinya. Darah menetes ke talenan. Ia panik dan membuka lemari, mencari minyak kayu putih. Ia membuka kamar belakang tempat menyimpan kotak obat. Tapi saat kakinya menginjak ambang pintu, langkahnya terhenti. Di pojok kamar, duduk sosok yang tidak asing. Perempuan tua mengenakan baju tidur lusuh, rambut terurai acak, wajahnya mengarah lurus ke depan. Mata merah menyala, menatap Irma seperti tak pernah berkedip. Irma ingin menjerit, tapi tenggorokannya terkunci. Tubuhnya membeku, tidak bisa mundur. Sosok itu tak bergerak, tapi tatapannya menusuk seperti sedang menunggu sesuatu. Irma menarik napas pelan dan mencoba mundur satu langkah. Tapi belum sempat ia melangkah, kepalanya terasa berat dan pandangannya mengabur. Irma terjatuh di ambang pintu, pingsan seketika. Ia terbangun di kasur ruang tamu, dengan handuk basah menempel di dahinya. Gunawan duduk tak jauh dari situ. "Kamu jatuh tadi di belakang. Pura-pura pingsannya." Irma menoleh lemah. "Aku lihat ibu duduk di kamar." "Mas, aku lihat." Gunawan berdiri. "Sudah, jangan mulai ngaco. Ibu udah nggak ada. Jangan ngelantur." Irma hendak memegang wajahnya, tapi Gunawan mencegah. "Jangan disentuh dulu. Pipimu merah, kayak melepuh." Irma bangkit perlahan, menatap wajah Gunawan. "Kenapa pipi saya bisa kayak gini?" "Entah, kamu pingsan. Mungkin jatuh kena sudut meja." Irma mengangguk pelan, tapi hatinya tidak yakin. Luka di pipinya terasa panas, seperti habis tersentuh air mendidih. Tapi tidak ada luka terbuka. Hanya kulit yang kemerahan dan menonjol kecil-kecil seperti terbakar ringan. Gunawan pergi meninggalkannya di ruang tamu. Irma menyentuh pipinya pelan, lalu melihat ke arah pintu kamar belakang. Tertutup. Tapi Irma yakin, tadi tidak begitu. Malamnya, saat mereka hendak tidur, Irma masih merasakan sisa panas di pipi dan luka di tangan yang belum mengering. Gunawan hanya diam, tidak banyak bicara. Irma menatap suaminya lama sebelum mematikan lampu. "Mas, kalau memang ada yang salah kita masih bisa perbaiki, kan?" bisiknya. Gunawan tidak menjawab. Matanya terpejam, tapi napasnya tidak tenang. Irma berbaring menghadap ke arah jendela. Angin malam masuk lewat celah kecil. Dingin, tapi tubuhnya terasa gerah. Ia menarik selimut ke leher, mencoba memejamkan mata. Tapi rasa takut tidak menghilang. Di luar, lampu belakang mati lagi. Dan suara pintu yang perlahan terbuka terdengar jelas di lorong samping rumah. Tapi kali ini, Irma tidak berani bangun. Ia hanya memejamkan mata lebih rapat, berharap malam segera berakhir. Tapi dalam hatinya, ada yang terus menekan. Ada rasa yang belum selesai, dan belum ada yang benar-benar pergi. Irma belum beranjak dari tempat tidur sejak malam sebelumnya. Ia tidak benar-benar tidur. Matanya memang sempat terpejam, tapi pikirannya terus bergulat dengan rasa takut. Punggungnya masih terasa panas, dan pipinya masih memerah seperti luka yang belum selesai sembuh. Saat Gunawan terlelap di sebelahnya, Irma menahan diri untuk tidak menangis. Tapi air matanya tetap keluar perlahan, menyusup ke bantal, diam-diam. Pagi itu, saat ia mencoba bangkit dari tempat tidur, kakinya terasa ngilu. Ia menurunkan kedua telapak kakinya ke lantai,
tapi segera menarik kaki kanan dengan refleks. Panas seperti terbakar. Saat dilihat, kulit betisnya melepuh. Melepuh bulat, seperti luka bakar yang muncul begitu saja. Ia tidak pernah tersiram air, tidak pernah kena panas. Tapi luka itu nyata. "Mas?" panggil Irma pelan. Gunawan masih berbaring sambil menutup mata. Ia hanya menjawab, "Kenapa lagi?" "Kaki saya melepuh, sakit sekali." "Lihat ini, Mas." Gunawan membuka mata setengah, menoleh sebentar, lalu menarik selimut. "Udah, jangan lebay. Mungkin kena air panas waktu kamu masak kemarin." Irma ingin membantah, tapi tidak jadi. Ia tahu Gunawan sudah tak lagi peduli. Sejak beberapa hari terakhir, wajah suaminya pucat. Ia sering muntah di kamar mandi. Bau darah sempat Irma cium dari wastafel. Tapi Gunawan selalu bilang itu hanya sisa makanan. Setiap kali Irma tanya lebih jauh, jawabannya selalu sama, cuma masuk angin. Siang itu, Irma duduk lama di ruang tengah sambil meremas-remas kakinya yang perih. Di meja kecil, ada beberapa kertas bekas dan pensil. Entah kenapa, tangannya mengambil salah satu kertas dan mulai mencoret pelan. Ia tidak memikirkan apapun, hanya menggores, berulang-ulang. Setelah sadar, ia melihat hasil goresan itu. Di kertas itu tergambar lubang menganga di tanah. Dari dalam lubang, muncul tangan tua yang terjulur keluar. Jari-jarinya kurus, kukunya panjang dan pecah. Irma terdiam. Ia tidak tahu kapan ia mulai menggambar seperti itu. Ia buka kertas lain, dan ada gambar serupa. Beberapa bahkan lebih jelas, menunjukkan wajah samar dengan mata membelalak. Irma meremas semua kertas dan memasukkannya ke dalam plastik. Ia takut Gunawan melihat, tapi hatinya semakin tak tenang. Malamnya, saat mereka sedang duduk di ruang tamu, Irma mendengar suara seperti tangisan. Bukan dari dalam rumah, tapi dari balik tembok samping. Suara lirih, kadang terputus, lalu muncul lagi. Ia menoleh ke arah dinding, lalu menatap Gunawan. "Mas, kamu denger nggak?" Gunawan sedang memijat pelipisnya. "Denger apa?" "Kayak ada yang nangis di luar." Gunawan berdiri cepat. "Udah, berhenti ngomong aneh-aneh. Jangan bikin aku tambah pusing." Irma menunduk. Tangannya gemetar. Tapi suara itu tetap terdengar. Ia tahu bukan halusinasinya. Malam itu mereka tidur lebih awal. Irma mencoba memejamkan mata, tapi rasa panas di kakinya tak kunjung hilang. Ia bolak-balik, tidak bisa tenang. Saat ia akhirnya terlelap, ia bermimpi berdiri di pinggir lubang kubur. Dari dalam lubang, sosok Ibu Juleha memandang ke atas. Wajahnya dingin, tangannya terjulur pelan ke arah Irma. Tapi Irma tidak bisa bergerak. Ia hanya berdiri di situ, tubuhnya membeku. Irma terbangun dengan napas terengah. Tubuhnya berkeringat. Ia menoleh ke arah Gunawan, yang juga tampak gelisah dalam tidurnya. Tapi ia tidak berani membangunkannya. Irma bangkit pelan, duduk di kursi ruang tengah. Ia membuka kertas baru, menulis beberapa baris kalimat pengakuan. Ia tulis dengan tangan gemetar, sambil sesekali mengusap air matanya. Tapi sebelum selesai, ia sobek kertas itu dan membakarnya di atas kompor. Ia belum siap kehilangan apapun, termasuk harta yang kini seolah membungkam mulutnya. Subuh tiba. Irma masih duduk di kursi dengan tubuh lunglai. Gunawan masuk dari kamar mandi, wajahnya pucat, mulutnya basah darah. "Kamu mimisan, Mas?" Gunawan mengelap dengan baju. "Nggak tahu, mungkin lambung." Belum sempat Irma menjawab, mereka mendengar bunyi retakan kecil dari arah dinding. Irma berdiri, menoleh ke pojok ruang tamu. "Mas itu." Di pojok ruangan, tepat di sudut dekat lemari tua, api kecil menyala. Tidak besar, tapi cukup untuk membuat mereka terdiam. Gunawan mematung. Irma panik, mengambil air dan menyiram. Api padam seketika. Mereka berdua hanya saling menatap. Tidak ada alat listrik, tidak ada colokan, dan tidak ada kabel di sudut itu. Dinding pun kering. Api itu muncul begitu saja. Irma menangis. "Mas, ini bukan mimpi. Kita harus ngaku. Kita harus bersin semua." Gunawan duduk di lantai,
wajahnya pucat. Sudah, itu cuma halusinasi. Irma berlutut di depannya. Enggak, Mas, ini nyata. Luka ini, suara-suara itu, api itu, semuanya nyata. Gunawan memalingkan wajah. Kalau kamu takut, kamu pergi aja dari rumah ini. Irma terduduk. Tangisnya pecah. Tapi suaminya tak bergerak. Irma tidak tahu harus bicara apa lagi. Malam itu, sebelum tidur, Irma kembali duduk sendiri di dapur. Tangannya bergetar saat menyalakan korek dan membakar kertas yang tadi sempat ia tulis. Surat pengakuan itu kini hanya abu. Ia masih takut kehilangan harta. Tapi ketakutannya pada apa yang sedang terjadi mulai menekan lebih dalam. Rumah itu tidak lagi tenang. Dan Irma tahu, sesuatu yang mereka sembunyikan kini mulai memperlihatkan diri. Tapi ia belum tahu, sampai kapan ia bisa menahan semuanya sendiri. Irma masih duduk di pojok dapur dengan mata sembab dan tubuh lemas. Sisa abu dari kertas pengakuan yang ia bakar belum ia buang. Bau gosongnya masih terasa. Lampu di atas kepala berkedip sesekali. Seperti tidak kuat menahan beban udara yang makin berat di rumah itu. Suasana makin sunyi, tapi di dada Irma, kecamuk makin keras. Ia tahu, diamnya Gunawan bukan lagi karena bingung, tapi takut. Ketika sore menjelang, suara motor berhenti di halaman depan. Irma memaksa berdiri. Dari balik jendela, ia melihat sosok laki-laki mengenakan jaket hitam, membawa ransel besar. Wajahnya tegas, matanya tajam. Permadi, kakak kandung Gunawan. Irma menelan ludah. Kakinya terasa kaku. Gunawan belum tahu siapa yang datang. Ia masih di dalam kamar mandi sejak tadi, muntah terus-menerus. Pintu depan diketuk pelan. Irma membuka, dan wajah Permadi langsung mengamati setiap sudut rumah. Bu Juleha mana? Tanyanya tanpa basa-basi. Irma tertahan sejenak. Beliau ke pesantren, Mas. Permadi mengerutkan kening. Kapan? 2 minggu lalu. Katanya mau istirahat di sana. Jawab Irma pelan, hampir tak terdengar. Permadi masuk tanpa diminta. Ia duduk di kursi panjang dan menatap Irma yang berdiri gelisah. Aku telepon ibu hampir tiap hari. Tapi nggak pernah diangkat. Tiba-tiba kamu bilang beliau di pesantren? Pesantren mana? Irma hendak menjawab, tapi suara Gunawan datang dari arah kamar. Mas Permadi, kapan datang? Permadi berdiri. Baru saja. Jelaskan ini, Gan. Ibu di mana sebenarnya? Gunawan berhenti di ambang pintu, bajunya lusuh, wajahnya lesu. Ibu memang di pesantren, di daerah Sukaharjo. Mana alamatnya? Bentak Permadi. Aku mau ke sana. Gunawan melirik Irma cepat, lalu berkata, sekarang sudah malam, Mas. Nanti saja aku antar ke sana. Kenapa harus nanti? Tanya Permadi. Ada yang kalian tutupi? Tak ada jawaban. Keheningan menggantung di ruang tamu. Permadi menarik napas, lalu duduk kembali. Dari tadi aku mencium bau aneh dari belakang rumah. Gumamnya sambil melirik ke arah jendela samping. Gunawan menyela cepat, mungkin got lagi mampet. Tapi Irma tahu. Gunawan bicara dengan nada gugup. Wajahnya pucat, dan tangannya gemetar di balik saku celana. Permadi berdiri lagi. Ia berjalan ke dapur, membuka pintu belakang. Malam mulai turun. Angin dingin menerpa, membawa bau busuk yang menyengat. Permadi menutup hidungnya. Gan, sini, panggilnya. Irma, ikut. Gunawan ragu. Irma hanya bisa berdiri di ambang pintu. Permadi menyalakan senter dari ponselnya dan melangkah pelan ke halaman belakang. Tanah becek. Rumput tumbuh tidak rata. Di salah satu sudut, terlihat gundukan tanah yang tidak padat. Seperti belum lama digali. Permadi mendekat. Apa ini? Tanyanya, lebih ke dirinya sendiri. Ia jongkok, menyentuh tanah itu dengan ujung jarinya. Bau busuk semakin kuat. Gunawan berdiri kaku. Irma mulai menangis. Permadi mengambil cangkul yang disandarkan di dinding belakang, lalu mulai menggali pelan. Baru 3 kali hantaman, gundukan tanah mulai terbuka. Irma menjerit, Mas, jangan. Tapi Permadi tidak berhenti.
2 hantaman lagi, dan terlihat ujung kain lusuh berwarna coklat pudar. Permadi menunduk, menarik pelan kain itu. Rambut kusut terjuntai keluar. Tulah, serpihan kulit, sisa tubuh yang terkubur tak layak. Irma jatuh terduduk dan menangis histeris. Gunawan berlutut di tanah, wajahnya memucat. Permadi berdiri, lalu menatap adiknya lama. Kamu bohong. Suaranya pelan. Kamu kubur ibu di sini. Tanpa doa. Tanpa siapa-siapa. Kamu biarkan dia pergi sendiri. Gunawan menunduk. Tubuhnya gemetar. Permadi mendekat, lalu menampar wajah Gunawan keras. Suara tamparan itu menggemakan seluruh halaman. Tak ada yang bicara lagi. Irma pingsan. Tubuhnya roboh pelan di dekat pintu dapur. Permadi segera membopongnya ke dalam rumah. Gunawan tidak bergerak. Ia hanya duduk menatap lubang yang terbuka setengah. Saat Irma sadar, rumah sudah gelap. Tidak ada satupun lampu menyala. Ia memanggil Gunawan, tapi suaminya tidak menjawab. Ia memanggil Permadi, tapi tidak ada jawaban. Ia berjalan pelan ke ruang tengah, tapi semua tombol lampu tidak berfungsi. Udara dalam rumah sangat dingin, seperti masuk ke dalam kulkas. Nafasnya keluar tipis-tipis seperti embun. Irma merapatkan kedua lengannya. Tubuhnya menggigil, tapi bukan hanya karena udara. Malam itu, ia kembali bermimpi. Ia berdiri di tengah api yang menjilat tubuhnya. Tidak ada suara, tidak ada angin. Hanya panas yang melukai kulitnya, membakar perlahan dari telapak kaki sampai ke wajah. Ketika ia terbangun, keringat membasahi seluruh tubuhnya. Tapi kamar tetap dingin, dan lampu tetap tak menyala. Irma duduk memeluk lutut. Dalam gelap, ia merasa semua telah terbuka. Tapi tak satu pun yang membuat beban di dadanya menjadi ringan. Yang ia rasakan hanya satu. Semuanya sudah berjalan terlalu jauh, dan tidak ada lagi tempat untuk sembunyi. Dingin masih menggantung di rumah itu sejak kubur Ibu Juleha terbuka. Tak satu pun lampu menyala. Bahkan meski saklar sudah diganti dan kabel diperiksa. Permadi berjaga di ruang tamu, sementara Irma berbaring lemah di tikar, tubuhnya gemetar. Di kakinya, luka melepuh makin membesar. Permukaan kulitnya mengelupas tanpa sebab, seperti habis disiram air panas. Namun tak ada air, tak ada api, hanya rasa terbakar dari dalam. Irma mencoba bangkit, tapi tubuhnya berat. Mas panas, bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Gunawan datang dari dapur dengan wajah cemas, tapi bukan karena Irma. Matanya seperti orang yang tak tidur semalaman. Saat melihat luka di paha Irma, ia mundur 1 langkah. Astaga! Kenapa bisa kayak gitu? Permadi mendekat. Bawa ke puskesmas. Sekar. Gunawan menahan. Enggak usah. Dia cuma terlalu tegang. Permadi menatap adiknya tajam. Ini bukan soal tegang. Ini luka. Bukan luka biasa. Kamu lihat sendiri. Gunawan diam. Ia tahu itu luka bakar. Tapi ia tidak mau mendengar lebih jauh. Akhirnya, Permadi sendiri yang membawa Irma ke puskesmas naik motor, dengan kain menutupi kakinya yang basah darah. Di ruang pemeriksaan, dokter tak bisa menjelaskan dengan pasti. Hasil cek menunjukkan luka bakar di bawah lapisan kulit. Tidak ada penyebab eksternal. Tidak ada cairan panas. Tidak ada sengatan. Ini aneh, kata dokter sambil mengangkat berkas hasil laboratorium. Seperti luka yang muncul dari dalam jaringan. Irma tidak bicara. Matanya menatap ke langit-langit. Permadi menoleh ke arah dokter. Harus rawat inap. Sebaiknya begitu, jawab dokter. Namun saat Gunawan datang menyusul dan mendengar saran itu, ia langsung menolak. Dia nggak tahan rumah sakit. Biasa halusinasi. Nanti tambah parah, katanya, padahal wajahnya tak meyakinkan. Permadi menahan marahnya. Tapi Irma sendiri yang memutuskan untuk pulang. Ia tidak ingin tidur sendiri di ruangan dingin tanpa orang yang ia kenal. Setibanya di rumah, suara azan maghrib mulai berkumandang dari masjid dekat pasar. Tapi di tengah-tengah lantunan itu, tiba-tiba suaranya berubah. Bukan lagi suara muazin, tapi tangisan panjang perempuan tua. Panjang dan parau, seperti seseorang yang menahan perih terlalu lama. Irma menoleh ke jendela.
Gunawan menghentikan langkahnya dan menutup telinganya. Suara itu bukan azan, katanya pelan. Permadi berdiri di tengah ruang tamu. Kalian dengar juga. Suara itu terus terdengar, lalu perlahan menghilang. Tapi belum sampai mereka sempat bicara, lantai kayu ruang tengah mengeluarkan suara retakan pelan. Dari celah kayu, muncul api kecil. Menyala seperti bara. Air! Ambil air! Teriak Permadi. Gunawan lari ke dapur, tapi saat kembali, api itu justru bertambah besar. Tak menjalar, hanya satu titik. Tapi nyalanya terang dan panasnya terasa. Irma yang masih ditikar berusaha menjauh. Mas, itu api dari lantai. Permadi membuka lemari, mengambil Al-Quran yang dulu disimpan Ibu Juleha. Ia duduk dan mulai membaca surat Yasin dengan suara tenang, tapi tegas. Satu demi satu ayat dibaca, tapi api tidak padam. Justru semakin terang setiap kali ayat dibaca. Di antara nyala api itu, Irma menatap ke arah lorong rumah. Sosok perempuan berjalan perlahan dari kamar belakang. Rambutnya panjang, baju lusuh, wajah penuh luka. Tapi Irma mengenalnya. Itu Ibu Juleha. Di tangan kanannya, nyala api menggantung seperti lilin tanpa batang. Api itu tidak mengecil, tidak goyah. Tapi panasnya terasa sampai ke dada Irma. Sosok itu berjalan mendekat. Permadi berhenti membaca. Gunawan mundur ke belakang, tubuhnya gemetar hebat. Ibu, suaranya serak. Sosok itu berhenti di depan dapur. Wajahnya menghadap Gunawan. Tangannya mengangkat api itu tinggi-tinggi, lalu menunjuk tepat ke dada Gunawan. Yang kau tanam kini membakar jiwamu, ucapnya pelan. Gunawan berteriak, maafkan aku. Jangan, aku cuma pengen hidup tenang. Api yang tadinya di lantai padam seketika. Tapi tubuh Gunawan mulai menghitam di bagian dada. Ia memukul-mukul bajunya. Panik. Tapi tak ada asap, tak ada nyala api yang terlihat. Hanya rasa panas yang terus menjalar dari dalam tubuhnya. Gunawan lari keluar rumah. Tubuhnya terhuyung. Irma berteriak memanggil. Tapi suaminya tidak menoleh. Permadi menyusul, tapi terlambat. Dari halaman belakang, terdengar teriakan panjang dan suara kaki berlari di atas rumput becek. Saat Permadi tiba di sisi sumur tua di belakang rumah, Gunawan sudah berdiri di pinggir bibir sumur. Tubuhnya menggigil, wajahnya hitam separuh, seperti terbakar dari dalam. Ia menoleh sekali ke arah rumah. Ibu, aku salah, aku takut. Lalu tanpa aba-aba, Gunawan meloncat ke dalam sumur. Tubuhnya menghilang begitu saja ke dalam lubang gelap itu. Tapi saat tubuhnya menyentuh air di dasar, suara letupan kecil terdengar. Bau daging gosong muncul dari dasar sumur, dan uap panas naik perlahan. Permadi berdiri membatu. Irma datang beberapa menit kemudian, dipapah oleh tetangga yang mulai berdatangan. Tapi tak ada yang berani bicara. Semua hanya menatap sumur itu dalam diam. Udara di sekeliling mereka masih dingin. Tapi di dada Irma, panasnya belum hilang. Ia duduk di tanah, menatap ke arah api yang kini hanya tersisa dalam ingatan. Tubuhnya masih melepuh. Tapi rasa sakit yang membakar tidak lagi hanya di kulit. Rasanya sudah menyebar lebih dalam. Dan malam itu, tidak ada yang bisa tidur. Tidak Irma, tidak Permadi. Tidak pula rumah itu, yang kini diam, tapi tidak tenang. Sumur itu kini ditutup dengan papan dan semen. Tapi bau terbakar dari dasar lubangnya masih tercium hingga ke dapur rumah. Permadi berdiri lama di belakang, menatap permukaan penutup sumur yang baru saja mengeras. Di dekatnya, Irma duduk diam di atas kursi roda. Kedua kakinya tak bisa digerakkan sejak malam Gunawan meloncat ke dalam sumur. Warna kulitnya menghitam, pucat dan kaku. Ia tidak bicara, tidak menangis, tidak menjerit. Hanya duduk diam seperti benda yang sudah tidak punya nyawa. Warga mulai berdatangan sejak pagi. Mereka penasaran dan resah. Permadi tidak menjelaskan secara rinci apa yang terjadi, hanya berkata bahwa Gunawan meninggal karena jatuh ke sumur. Tapi tubuh yang diangkat dari dasar sumur membuat semua orang diam. Wajahnya hangus, tapi tidak ada tanda-tanda api di sekelilingnya. Bajunya utuh, tapi tubuh bagian dalamnya gosong. Irma tidak melihat saat jenazah suaminya diangkat.
Ia hanya mendengar suara jeritan beberapa orang yang ikut membantu. Saat semua berkumpul di halaman belakang, ia memilih diam di ruang tengah, menghadap jendela, memandangi pohon pisang yang daunnya sobek-sobek karena angin malam sebelumnya. Pandangannya kosong. Napasnya pendek. Permadi masuk dan duduk di kursi sebelah Irma. "Aku sudah hubungi Pak Kiai. Kita akan benahi pemakaman ibu," katanya. Irma tidak menjawab. Hanya kelopak matanya yang bergerak pelan. "Aku tahu semua sudah terlambat. Tapi, kita masih bisa perbaiki sedikit. Setidaknya, jangan biarkan ibu tetap dikubur itu tanpa doa," lanjut Permadi. Irma menoleh pelan. Suaranya kecil, seperti dicuri dari dalam tenggorokannya. "Dia belum selesai." Permadi mengernyit. "Apa maksudmu?" Tapi Irma menggeleng. Tak ada kata lain keluar. Ia hanya menggenggam kain kursi rodanya lebih erat. Siang itu, pemuka desa dan beberapa warga laki-laki membantu membuka makam Ibu Juleha. Permadi berdiri paling depan. Ia yang menggali tanah paling atas, dengan tangan sendiri. Peluh mengalir, tanah basah menyatu dengan udara panas siang hari. Tapi hawa yang keluar dari liang makam terasa dingin, aneh dan menusuk kulit. Setelah kedalaman 1 meter lebih, ujung kain selimut tua mulai terlihat. Mereka membuka pelan-pelan. Namun saat kain itu tersibak, semua orang terdiam. Tubuh Ibu Juleha masih utuh. Rambutnya tidak rontok, kulit wajahnya tidak rusak. Tapi yang membuat semua mundur beberapa langkah adalah posisinya. Jasad itu tidak terbaring. Duduk. Tubuhnya tegak, tangan bertumpu di lutut, dan mata terbuka mengarah ke satu titik, ke rumah. Bibirnya tidak menyeringai, tapi tertutup rapat. Tapi sorot matanya seperti hidup. Permadi terduduk. Beberapa warga langsung menutup wajah. Pemuka desa menunduk lama, lalu mulai membaca doa. Jasad itu kemudian dibungkus ulang dengan kain kafan yang layak. Dimandikan ulang. Disalatkan. Semua dilakukan di rumah itu. Tapi udara rumah tetap dingin. Listrik tidak juga menyala. Tak ada lampu yang bisa berfungsi sejak malam Gunawan meninggal. Setelah semua selesai, Irma dibawa kembali masuk. Kursi rodanya ditaruh di ruang tengah, menghadap ke pintu belakang yang kini ditutup rapat. Ia tidak bicara apa-apa. Wajahnya kaku. Matanya tidak berkedip. Tapi ia mendengar. Ia melihat. Dan ia merasa sesuatu belum selesai. Malam turun perlahan. Para warga mulai meninggalkan rumah. Permadi duduk di ruang tamu dengan tubuh letih. Satu-satunya sumber cahaya adalah lampu minyak yang ia taruh di meja. Api kecilnya bergetar pelan. Irma masih duduk di kursi rodanya. Matanya tertuju ke arah dinding samping dapur. Tidak ada angin. Tidak ada suara. Tapi tiba-tiba, dari arah dalam rumah, terdengar suara lirih. Suara seorang perempuan. Tua, parau, tapi jelas. "Aku belum selesai, menantuku." Permadi mendongak cepat. "Irma, kamu dengar?" Tapi Irma tidak menjawab. Wajahnya tidak berubah. Matanya tetap ke depan. Kursi roda itu bergeser perlahan. Tidak ada yang menyentuh. Tapi ia bergerak. Mundur pelan, lalu berhenti di tengah ruang. Permadi berdiri, menahan napas. "Siapa di sana?" Suaranya tegas. Tapi tak ada jawaban. Tiba-tiba, dari arah dapur, api menyala. Bukan dari kompor, tapi dari dinding. Menjalar ke lantai, lalu ke ruang tengah. Api itu cepat. Terlalu cepat. Permadi mencoba mengambil Irma. Tapi tubuhnya terhempas angin panas yang muncul entah dari mana. Ia menjerit memanggil Irma. Tapi kursi roda itu tak bergerak. Tetap di tempat. Di tengah api. Dan Irma tidak bicara. Tidak menjerit. Tidak menangis. Api membesar, menjilat seluruh sisi rumah. Kayu, kain, atap. Semua terbakar dalam hitungan menit. Warga mulai berdatangan. Mereka hanya bisa menyaksikan rumah itu jadi lautan api. Saat api pada beberapa jam kemudian, yang tersisa hanya puing. Arang. Bau gosong menyelimuti udara. Tapi satu hal membuat semua terdiam. Di tengah reruntuhan itu, ada kursi roda. Utuh. Tidak terbakar. Tidak hangus. Tapi kosong.
Tak ada tubuh, tak ada jejak darah. Permadi berdiri di antara puing, menunduk, tangannya mengepal. Udara sekitar sunyi, tapi bau rambut terbakar masih tersisa di dalam hidung. Bau yang tidak akan mudah hilang, seperti jejak dari sesuatu yang belum sepenuhnya reda. Sisa puing rumah Irma masih menghitam, meski hujan telah turun hampir setiap hari sejak kebakaran malam itu. Tiang kayu yang hangus berdiri seperti tulang-tulang patah, dan tembok sisi timur yang separuh runtuh kini ditumbuhi rumput liar. Tak ada yang berani menyentuh atau membersihkan. Warga hanya lewat dari kejauhan, menunduk jika melintasi pekarangan. Tak ada yang bicara tentang Irma secara langsung. Tapi semua tahu, sesuatu di rumah itu belum benar-benar pergi. Permadi masih sering datang. Setiap Jumat, ia berdiri lama di depan rumah, membawa bunga, lilin, dan sebotol air putih. Ia taruh semuanya di atas batu besar bekas pondasi dapur. Ia tak pernah mengajak orang lain, hanya dirinya sendiri. Di matanya, tidak ada air mata, tapi sorotnya menyimpan rasa yang tidak bisa ditebak, campuran antara kecewa, marah, dan sedih yang tidak bisa dibagi. Suatu sore, anak-anak dari gang sebelah mencoba mendekati halaman belakang. Mereka hanya ingin bermain petak umpet, tapi begitu sampai dekat sumur yang telah disemen, seorang anak perempuan menjerit dan lari. Katanya melihat rambut panjang menjuntai dari lubang kecil di sisi semen yang retak. Sejak itu, warga melarang anak kecil mendekat. Bahkan orang dewasa pun memilih memutar arah jika jalan memotong dekat halaman itu. Malam Jumat, suara itu datang lagi. Pelan, tapi cukup jelas untuk membuat warga sekitar menahan napas. Suara perempuan tua. Satu kalimat yang diucapkan dengan nada hampa. Selamat tinggal. Suara itu muncul dari pekarangan rumah, berulang tiap malam Jumat, tepat setelah azan Isya. Tidak ada yang tahu dari mana pastinya datang. Tapi semua orang yang mendengarnya merinding. Tidak ada yang berani menjawab. Tidak ada yang bicara. Permadi mendengarnya juga. Tapi ia tidak lari. Ia hanya berdiri lebih lama, lalu menunduk di pinggir pagar. Ia menatap ke arah sumur lama dan puing ruang tamu. Malam itu, ia membawa selembar kain putih. Ia lipat rapi dan letakkan di bangku kayu yang masih setengah utuh di pojok teras. Ia menyalakan lilin dan duduk di sampingnya. Beberapa warga menatap dari jauh, hanya berani dari balik pohon mangga depan gang. Mereka tidak berani mendekat, tapi mereka tetap mengamati. Api kecil muncul dari arah sumur. Bukan api besar, hanya seperti nyala dari sumbu lampu minyak. Tapi tidak padam, meski angin cukup kencang. Di antara nyala itu, ada bayangan samar duduk di bangku ruang tamu. Rambut panjang, baju longgar, dan kepala yang tertunduk. Seperti sedang menunggu. Beberapa warga bersaksi mereka melihat sosok itu, tapi tidak ada yang sanggup memastikan wajahnya. Permadi tahu siapa yang duduk di sana. Ia tak mencoba mendekat. Ia hanya menatap sambil mengucap pelan. Irma. Angin malam makin dingin. Suara jangkrik berhenti. Di antara keheningan itu, terdengar satu kalimat yang membuat Permadi menutup mata. Yang tak diantar akan kembali sendiri. Ia membuka mata perlahan. Di hadapannya, sosok itu sudah tidak ada. Hanya kursi kosong. Tapi udara di sekelilingnya berubah. Tidak panas, tidak dingin. Permadi menarik napas pelan. Ia berdiri, menoleh sekali ke arah rumah, lalu berkata lirih. Kamu lupa pamit, Irma. Sekarang kamu dihukum karena lupa memanusiakan orang yang sudah lebih dulu mencintaimu. Ia tidak menangis. Tapi suaranya menekan. Seperti menahan sesuatu yang tidak sempat keluar sejak lama. Pagi harinya, warga menemukan bekas api kecil di atas sumur, dan di atas batu dapur yang runtuh, ada bekas jejak roda kursi besi yang samar. Tidak jelas kemana mengarah, tapi cukup untuk membuat semua orang kembali diam. Sejak hari itu, tak ada yang mau tinggal di dekat rumah itu. Tanahnya tetap dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani menawar atau membuka ulang. Bahkan pemerintah desa pun memilih membiarkannya, hanya memberi garis pembatas kayu di sekelilingnya. Cerita tentang Irma menyebar dari mulut ke mulut. Bukan sebagai cerita hantu, tapi sebagai peringatan. Jangan kuburkan siapapun diam-diam. Jangan tinggalkan orang tua tanpa pamit. Karena yang tak diantar,
akan pulang dengan cara yang menyakitkan. Kalimat itu diucapkan seperti hukum yang tidak tertulis. Warga mempercayainya tanpa ragu. Dan rumah itu, meski sudah tak lagi berdinding, tak lagi beratap, tetap berdiri dalam ingatan semua orang. Sebuah rumah yang kehilangan manusia, tapi masih menyimpan sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang tidak bisa dikubur, tidak bisa dibakar, dan tidak bisa dilupakan. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Cerita boleh selesai, tapi makna di dalamnya semoga tinggal lama di hati. Untuk kalian yang sudah subscribe, like, dan berbagi, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Tanpa kalian, channel ini bukan apa-apa. Ingatlah, setiap kisah punya pelajaran. Dan setiap luka, kalau kita mau, bisa jadi kekuatan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.